Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana, masih semangat siang ini? Biar semangatnya bertambah, saya punya tepuk bisa. Oke, bisa ditularkan aktivitas P5 ya Bapak Ibu? Ya, beres. Tepuk bisanya seperti ini. Tepuk bisa, prok, saya bisa. Kamu Bisa, kita bisa. Semangat. Sudah bisa Bapak Ibu? Kita coba ya, biar menambah semangat siang hari ini. Sepertinya tadi sudah banyak yang mengantuk, jadi saya was-was sendiri. Ini nanti bisa mendengarkan disimulasi saya dengan baik apa? Bisa. Sambil makan Bapak ya, Guru. Jangan khawatir. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Tepuk bisa. Saya bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Luar biasa sekali semangat Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Randironggal, Bapak Ibu Guru dan staf SMP Negeri 4 Randironggal yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini di siang yang cukup panas ini bisa berkumpul menghadiri diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya pelajari pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Dalam modul 1.4 ada sebuah aksi nyata yang harus menyebarkan pemahaman yang saya dapatkan, yaitu budaya positif kepada rekan-rekan di tempat saya mengajar. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, di kesempatan yang baik ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefektifkan waktu kami akan langsung menyampaikan materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4. Pertama, konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Sebetulnya materi-materi ini sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan pas di Bu Ika saat beliau juga memenuhi tugas di aksi nyata modul 1.4. Jadi kali ini biar semakin menambah pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Nanti saya juga mendoakan untuk teman-teman yang masih dalam seleksi CGP Angkatan 10 dan Angkatan berikutnya untuk bisa menyampaikan hal yang sama dengan saya. Amin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang sekarang itu pembelajaran yang dirancang untuk bisa pembelajaran yang menganut prinsip berdiferensiasi. Maksudnya anak atau murid itu mempunyai keunikan dan keistimewaan. Jadi kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid sehingga pembelajarannya bisa tepat sasaran dan menghasilkan murid seperti yang kita dambakan bersama. Untuk materi diferensiasi nanti akan disampaikan Bapak Ibu.
Kemudian pembelajaran paradigma yang baru yaitu pembelajaran yang berfokus atau berorientasi pada karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita lakukan bersama, kita gaungkan bersama, murid yang bisa sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi yang biasa kita bisa tepuk-tepuk dengan anak-anak saat kegiatan kelima. Yang pertama apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kalau Pak Wendy dan anak-anak suka seperti ini Bu, kreatif diulang beberapa kali. Kreatif. Jadi 6 dimensi itu yang diharapkan ada pada anak-anak, karakter yang ada pada anak-anak. Itu paradigma pembelajaran yang baru yang diharapkan saat ini kita bisa melaksanakannya. Kemudian lanjut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang kedua, yaitu meluruskan mikrosepsi tentang teori kontrol. Meluruskan bahwa satu yang pertama, ilusi guru mengontrol. Bahwa kita sebagai guru ternyata tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati nih Bapak Ibu. Karena kontrol itu dari diri anak sendiri. Kita hanya dapat mengarahkan motivasi diri pada anak tersebut. Biasanya kan Bapak Ibu kontrol, ini tugas besok harus diselesaikan ya. Iya, tapi ternyata ditagih lagi belum. Ternyata kontrol itu tidak mutlak milik guru, tapi anak mempunyai penolakan karena dari motivasi dari diri memang tidak mau mengerjakan soal tersebut. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau kita melakukan penguatan positif terhadap anak, juga tidak semua anak bisa menerimanya dan memanfaatkan penguatan tersebut untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Karena di situ anak sama. Dari diri anak harus punya motivasi untuk penguatan itu baik apa tidak. Karena dia punya kontrol sendiri. Yang bisa mengontrol anak yaitu dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak pernah melakukan kesalahan, kemudian dia dibuat merasa semakin bersalah. Kok kamu seperti itu sih? Tidak kasihan dengan bapak ibumu, tidak kasihan dengan bapak ibu guru yang mengajar selalu melakukan seperti itu. Itu ternyata dampaknya anak menjadi merasa paling salah, merasa gagal. Jadi imbasnya nanti kalau seperti itu anak menjadi minder. Jadi lakukan kritik itu tidak berlebihan. Jadi anak nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Kemudian yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Tentunya Bapak Ibu lebih dewasa dari murid kita ya.
pilih jalan yang ini. Ternyata anak juga mempunyai pilihan sendiri. Lanjut. Orang nggak ada PR-nya apa? Itu tadi stimulus respon dengan teori kontrol yang saya bacakan. Kalau stimulus responnya, kalau kebutuhan kita itu sama, kita kan menganggap bahwa kita itu mempunyai kebutuhan yang sama. Ternyata menurut teori kontrol itu kebutuhan kita memang berbeda. Anak melakukan sesuatu tentunya didasari dengan alasan tertentu. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya bacakan satu lagi. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pemikiran yang sama dengan kita. No. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lanjut, Mbak Ibi. Kemudian disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif dari kata berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Berarti kesadaran memang dari diri sendiri tanpa harus kita ada paksaan, ancaman ataupun hukuman. Kamu tidak mau melakukan itu, nanti ancamannya seperti ini, hukumannya kamu langsung mengerjakan 100 soal seperti itu. Yang bisa nanti dapat reward permen 1 box seperti itu. Itu ternyata tidak menumbuhkan kesadaran untuk anak berdisiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Berarti disiplin dari dalam diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan bahas apa itu kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita semua itu sepaham bahwa nilai-nilai universal adalah nilai-nilai kebaikan. Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa misalkan jujur itu hal yang baik. Tidak ada yang menolak, bukan, kalau jujur itu hal yang salah, seperti itu. Kemudian disiplin hal yang baik, semua orang mengakui, makanya dinamakan kebajikan universal. Seperti contoh yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi tadi Bapak Ibu sekalian sebutkan, itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama itu sebagai suatu kebaikan. Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa itu jelek, kemudian tidak patut diterapkan atau tidak pantas untuk diterapkan, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, mendapatkan tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi lanjut nih. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tidak seperti yang dulu kita pahami bersama, ya Bapak Ibu. Dulu kita mengetahui kebutuhan yang seperti di pelajaran IPS, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata ada
5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana caranya agar kita bisa bertahan hidup, tidak mati? Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan yang Primer. kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak makan 1-2 hari, 1 minggu full Mati. tidak makan, kemungkinan titik-titik ya Pak. Ya. Kemudian pakaian juga sama. Kalau kita tidak mempunyai pakaian, Habis. Iya. Dingin, setelah dingin Masuk angin, Iya. mati. demam, masuk angin, setelah masuk angin Sakit parah. Mati. kemudian begitu juga dengan tempat tinggal ya, Ya. itu juga sama mungkin kasusnya. Kalau tidak punya tempat tinggal, Ngontrak. kehujanan, Iya. sakit. Mati. Untuk keamanan dan kesehatan pun sama. Kalau sakit-sakitan, sakitnya tidak sekali ya, sakit-sakitan dan itu tidak kunjung sembuh, nanti akan Mati. Kubur. kata Pak Wendy, kulo nafsin dak ikotul maut. Iya, betul. Pak Kiai. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kebutuhan kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Saya perlu loh diterima di kelompok ini. Saya tidak mau loh dibedakan dengan yang lain karena saya butuh kasih sayang dengan kelompok ini. Yang saling perhatian seperti di Sepatra ya Bapak Ibu Iya, ya. pasti top. Kasih sayang yang didapatkan kami bergabung di Sepatra itu sungguh luar biasa sekali, saling peduli sehingga kebutuhan kasih sayang kami dapat terpenuhi. Top markotop. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan harga diri. Kita punya harga diri yang tidak mau diinjak-injak oleh orang lain. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ternyata itu bisa diterapkan pada anak juga ya. Apabila dia mempunyai prestasi, ada kasus yang pernah saya jumpai tidak mau dicontek, tidak mau memberitahu kepada temannya. Ternyata dia untuk memenuhi kebutuhan penguasaan karena dia pengen berprestasi di kelasnya, pengen dianggap bahwa di kelas tersebut dia yang paling jago. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pikiran, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan, mungkin kasusnya masih sama saya contohkan untuk siswa apabila Nizam lah. dia tidak mengikuti pembelajaran, bolos, dia tidak bebas pada mata pelajaran tertentu. Ternyata dia merasa terkekang, yang awalnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran tersebut, merasa terkekang, jadi dia bolos. Gitu. Alasannya. Kemudian kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Ternyata kita butuh bermain, ya Bapak Ibu, butuh humor, butuh antusias, butuh tertawa, butuh piknik. Oh iya, terakhir butuh piknik ya Bu, untuk menjaga kewarasan. Katanya ayo piknik biar tidak panik gitu. Itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Ternyata apa yang kita lakukan ternyata dalam rangka untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian setelah belajar tentang kebutuhan dasar manusia, belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi perilaku manusia menurut Gosen atau nama tokohnya Dian Gosen itu ada 3. Yang pertama, 1 untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya untuk yang pertama, motivasi mereka untuk melakukan sesuatu itu karena
hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, saya berangkat kurang jam 7, karena kalau berangkat lebih dari jam 7 sudah pasti di Vinjer saya terlambat. Nanti kalau saya terlambat, keterangannya apa ya Pak? TB-nya banyak, nanti dipanggil Pak Imam. Setelah dipanggil Pak Imam, ada peringatan seperti itu. Jadi motivasinya karena ada hukuman atau ketidaknyamanan. Sama dengan anak-anak berangkatnya kurang dari jam 7, berarti seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, anak-anak kita di kelas, kalau kita kuis, nanti yang tercepat nilainya paling tinggi nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu sebuah tepuk tangan. Ternyata itu motivasinya juga bukan dari diri sendiri. Nah, motivasinya karena biar saya dapat tepuk tangan dari Pak Warsono. Apalagi kalau penghargaannya berupa barang. Nanti kalau yang tercepat nilainya paling tinggi akan ditraktir Pak Amin di kantin selama 1 minggu. Pasti anak-anak berebut. Nanti kita akan belajar juga kelemahan dan kelebihan apa motivasi yang dengan hukuman dan motivasi yang dengan penghargaan. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, inilah yang paling TOPBGT ini Bapak Ibu, paling top, paling baik, karena motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, saya pembelajaran jam 7, berarti itu artinya 15 menit, 10 menit itu saya harus sudah di sekolah, biar saya lebih siap mempersiapkan pembelajaran anak di jam 7 nanti. Berarti motivasi dalam diri itu yang mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Lanjut. Ini dia. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Push up 100 kali. Keliling lapangan 3 kali. Itu tidak direncana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahu-tahu kan seperti itu. Sebelumnya murid tidak tahu. Kalau saya terlambat nanti suruh apa ya? Oh ternyata suruh push up. Ternyata suruh itu namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Itu yang memberi, dimaksudkan satu arah itu instruksi dari gurunya. Jadi anak tidak diberi kesempatan. Saya nggak mau Pak, saya nggak mau keliling lapangan 2 kali, tapi mau 5 kali, bukan. Jadi dari satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Berarti psikisnya berupa verbal. Kemudian kalau konsekuensi berarti setelah ada hukuman itu ada konsekuensi ya Bapak Ibu. Itu terencana atau disepakati murid. Kemudian murid tetap dibuat lebih nyaman dan sikap guru selalu memotivasi muridnya. Kalau konsekuensi berarti sebelumnya ada rencana, ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi anak lebih tahu kalau pelajarannya Bukinah misal tidak mengerjakan pelajarannya Bukinah karena sudah ada konsekuensi dari Bukinah dan anak-anak. Oh nanti kalau yang tidak mengerjakan jadi mengerjakannya 2 kali. Jadi anak sudah langsung tahu, oh saya tidak mengerjakan, berarti nanti otomatis anak tersebut langsung. Jadi anak lebih nyaman daripada langsung memberi hukuman. Kemudian ada cara yang ketiga yang
lebih bijak, yaitu restitusi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai mereka punya. Berarti restitusi ini adalah dialog antara siswa dan murid mengenai persoalan yang sedang dihadapi, kemudian mencari solusi bersama. Itu namanya restitusi. Antara siswa dan guru ya tadi ya? Iya. Tadi antara siswa dan murid. Oh ya, antara siswa dan guru. Kemudian berikutnya yaitu posisi kontrol. Hati-hati ya Bu Ika. Ternyata kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol penghukum yaitu apabila anak mendapati masalah, kita langsung memberi hukuman atau sanksi. Kemudian nomor yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi anak dibuat merasa bersalah sehingga anak merasa down, gagal. Kok kamu seperti itu? Berikut ada contoh-contoh pertanyaan mengenai 5 posisi kontrol. Ini, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Salah man. Hormat kepada bendera selama 1 jam. Jangan 1 jam Bu, 2 jam. Kemudian itu kalau posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua untuk pembuat merasa bersalah. Itu contoh pertanyaannya. Berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Seperti itu. Jadi membuat anak merasa bersalah. Iya, nggak pernah pakai topi lagi. Katanya koperasi. Kemudian lanjut Mbak Eli. Yang ketiga yaitu posisi teman. Itu contoh pertanyaannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Itu artinya di bawahnya. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan dilanggar lagi ya. Itu kalau posisinya sebagai teman. Untuk posisi tadi yang penghukum itu bahasa atau kata-kata yang dikeluarkan itu biasanya lebih keras, lebih apa namanya ya? Lebih intonasinya lebih keras dibandingkan dengan yang pembuat merasa bersalah itu jauh lebih halus, apalagi jadi teman. Jadi apa namanya? Jadi teman gimana ya? Jadi bestie ya Bu. Ya, jadi ya sudahlah. Kali ini nggak apa-apa, besok coba lagi ya. Gitu. Kemudian posisi yang ketiga yaitu pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu beli atribut ke koperasi, kamu tahu konsekuensinya, atau setelah upacara kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Di situ posisi kontrol kita hanya sebagai pemantau atau pengawas. Jadi dia melanggar kasus apa, kita hanya menyampaikan konsekuensinya apa. Seperti itu. Sama bahasanya lebih halus dibandingkan dengan yang posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kelima. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Yang kelima ini kita posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi kita dan anak terlibat langsung dalam bahasa yang tentunya lebih halus dan kita mau menerima alasan-alasan yang disampaikan oleh murid, kemudian kita mencari solusinya, bukan mencari kesalahannya tapi mencari solusi untuk kepentingan bersama. Itu 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu guru, halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Kira-kira Bapak Ibu guru tidak
Iya. Oh, nomor 5. Telu. Nomor 5. Paling ayo. Di mana? Pemantau. Berarti pemantau hanya kamu melakukan kesalahan, ini konsekuensinya seperti itu ya Bapak Ibu. Menghukum. Iya sekali ya. Kalau itu memang diperlukan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru. Ini ada contoh pertanyaan, Bapak Ibu silakan nanti ada yang bantu jawab. Itu posisi kontrol yang apa ya? Ini ada pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Nomor 2. Pak Amin. Posisi kontrol nomor 2. Gimana Pak Amin? Posisi kontrol nomor 2. Posisi kontrol nomor 2 menurut pendapat Pak Amin. Betul? Iya betul. Teng teng, jawabannya adalah Willy. Ya, terima kasih Pak Amin, jawabannya betul. Yeay. Tapi saya sekali tidak mengikuti Pak Amin. Kemudian kedua, Es kopi. ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana? Ya sama kayak yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, siapa? Nah aku. Bu Dini katanya penghukum. Mbak Eli, betul apa tidak? Dan jawabannya adalah hebat sekali Bu Dini. Mantep. Calon CGP angkatan 11. Amin. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah pemantau. Manajer. Apa manajer atau pemantau? Manajer. Apa rencanamu untuk Manajer. Bagaimana jawabannya Mbak Ini? Yeay. Tadi banyak ya yang jawab manajer. Tadi sudah paham. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ayolah lakukan ini demi ibu atau bapak. Teman-teman. Takwir. Sebagai besti katanya. Betul? Ya. Bestinya betul jawabnya. Lanjut, masih ada pertanyaan Mbak Eli? Oh iya, masih ada. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ih galak banget ya. Satu. Yo, Ancaman. Penghukum, Pak Om. Penghukum? Iya. Teret. Apa? Itu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan tugas nanti tidak dapat nilai. Lanjut, berarti sudah benar ya. Sudah Salah satu. paham tentang Ngerti lima mau posisi semiki kontrol. pertanyaan. Oh iya, kesimpulannya dari kelima posisi kontrol yang ideal itu yang kelima. Iya, manajer. Posisi paling ideal kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Semoga tidak bangka ya Pak. Amin. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Itu ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Pak Warso. Terima kasih Bu. Kenapa keyakinan kelas? Biar anak-anak itu seolah-olah membuat kesepakatan sendiri sehingga tidak melaksanakan sebuah yang wajib tapi melaksanakan apa yang telah disepakati. Demikian Ibu. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Kalau menurut Pak Warsono, jadi siswa sebelumnya melakukan kesepakatan bersama ya Pak. Antara guru juga dilibatkan dalam kesepakatan tersebut ya. Jadi bukan mutlak seperti aturan yang misalkan kita terima, kita baca di tata tertib itu kan anak langsung menerima itu sebagai peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama atas kesepakatan yang telah dilampaui bersama antara siswa dengan guru. Ya, tepat sekali jawaban. Enak, hebat Pak Warsono. Dan saya menambahkan kalau keyakinan kelas itu
anak itu termotivasi dari dalam. Artinya dari diri anak itu, oh saya punya keyakinan. Yang keyakinan itu kalau diterapkan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Saya yakin saya bisa disiplin. Saya yakin saya bisa bertanggung jawab. Jadi anak sepertinya tidak ada paksaan karena itu muncul dari motivasi diri anak seperti itu. Lanjut. Ini kalau pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian yang khususnya yang luar kelas, sudahkah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Sudah, alhamdulillah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tentang kebajikan universal, maksudnya Bapak Ibu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada kata jangan terlambat, tidak boleh titik-titik, tapi dirangkai dalam kalimat atau pernyataan positif. Kemudian yang berikutnya sedikit saja agar mudah dibaca sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Lanjut, baik. Sekarang kita akan belajar segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah solusi untuk menyelesaikan sebuah kasus yang dihadapi oleh kita dalam pembelajaran melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh, kalau kita mendapatkan atau menjumpai kasus, yang pertama itu berarti itu dialog ya, tanya jawab anak yang melanggar disiplin tertentu atau anak yang bermasalah kita undang. Jadi face to face antara anak yang bermasalah dengan kita yang akan menyelesaikan masalah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi anak kalau merasa bersalah kan dia merasa gagal karena dia telah melakukan kesalahan. Jadi anak harus dinetralkan terlebih dahulu, distabilkan identitasnya. Maksudnya agar anak itu berubah dari yang tadinya posisinya dari gagal menjadi anak yang sukses. Kata-kata yang ada atau pernyataan yang biasa ada dalam menstabilkan identitas itu melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau manusia itu bukan makhluk yang sempurna, jadi pernah melakukan kesalahan. Jadi anak diajak untuk jangan merasa gagal dulu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu menanyakan alasan kenapa anak melakukan hal tersebut. Biasanya anak melakukan hal tersebut untuk memenuhi tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita tahu alasannya, jadi kita bisa menyikapinya. Misalkan anak terlambat, kenapa? Semalam saya itu Pak main game sampai larut malam. Nanti bisa ditemukan solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan. Kalau main game itu kan memenuhi kebutuhan kesenangannya ya, bisa dialihkan, bisa solusi datang dari mereka berdua, atau mungkin anak itu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi. Pentingnya keyakinan di kelas itu salah satunya juga membantu menyelesaikan masalah dalam penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Jadi anak kalian melanggar keyakinan kelas apa? Di kelas kalian ada keyakinan apa? Sedangkan kalian kira-kira melanggar yang apa? Jadi
dari keyakinan itu anak langsung bisa menyikapi, oh saya kasusnya seperti ini, melanggar ini, jadi saya harus seperti ini. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi bisa mencari solusi bersama atas kasus yang dihadapi oleh siswa. Demikian yang bisa. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, dari Mbak Dini. Ya, setelah yang sudah dipaparkan tadi tentang budaya positif, saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan. Caranya biar keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan. Yang pertama, wali kelas selalu mengontrol anak didiknya. Kita di SMP Negeri 4 Randolongkal punya jam khusus wali kelas, itu bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa. Dari situ anak diajak untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Kalau dengan segitiga restitusi berarti cenderung menyanangkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas selalu terpatri dalam diri anak di kelas tersebut. Atau yang kedua, bisa menempelkan keyakinan-keyakinan kelas tersebut di tempat-tempat strategis, jadi anak selalu ingat di tempat yang mudah dibaca oleh anak itu. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ada pertanyaan lagi? Nanti bisa disampaikan tentang bagaimana memunculkan Kurang 5 menit. anak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru itu untuk menimbulkan biar anak itu punya motivasi dari dalam diri seperti itu. Kan kita lihat anak-anak sekarang dari segi cara, dari segi tingkah laku dan sebagainya di luar kelas maupun di dalam kelas, kan kita tidak ngerti anak seperti apa. Nah, kita sebagai guru kan harus bisa tadinya kontrol sebagai orang. Terus pertanyaan, gimana caranya? Cara memunculkan anak agar anak termotivasi dari diri. Yang pertama, mendekati anak dengan posisi kontrol kita yang manajer itu yang paling ideal dalam 5 posisi kontrol itu ternyata bisa membantu agar kita sebagai guru lebih dekat dengan anak, tahu permasalahan yang dihadapi anak, kemudian bisa dilanjutkan dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi yang membuat anak tidak merasa bersalah atau terancam, tapi anak belajar untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, dikaitkan dengan keyakinan kelas, yang keyakinan kelas tersebut sudah keyakinan kelas itu kan dibuat bersama, jadi anak diingatkan, terus diingatkan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak tersebut. Waktunya sudah habis, Bu Guru. Sudah, Ki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Wiwi, ini luar biasa ya. Ini teman-teman kita sudah Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pagi ini ceria sekali ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Andre sama Andre. Apa Andre? Sakit. Terus? Bisa. Ada lagi? Kita doakan semoga Nizam dan Andre segera bisa berangkat ke sekolah lagi ya. Allahumma amin. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. 7A bisa. Saya bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat.
akan mencoba membuat, kalian menginginkan apa sih di kelas 7A ini? Kipas. Menginginkan suasana yang bagaimana sih di kelas 7A ini? Jadi semua nanti sabar, nanti semua akan menuliskan keinginannya selama di kelas 7A. Siap ya? Bu Wiwin begini. Jadi nanti kalian menginginkan bagaimana? Tentunya menginginkannya bukan menginginkan yang sesuatu yang misal ingin makan enak gitu ya, tapi yang untuk kepentingan bersama di kelas. Paham? Berarti dari anak-anaknya harus bagaimana, seperti itu ya. Kalian tuliskan semua di sini, nanti ditempelkan di papan tulis. Nanti kita kumpulkan jadi satu yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas, kemudian nantinya akan jadi keyakinan. Keyakinan itu apa? Yakin kalau 7A itu bisa apa, kayak gitu ya. Nah, tuliskan bebas dong. Memang kalian menginginkan apa? Nanti akan tertempel semua di sini. Paham ya? Oke. Ya, ditulis namanya. Coba anak-anak dari yang sudah kalian tuangkan dalam kertas warna-warni ini ya, tentunya kalian pengennya kelasnya yang apa tadi dibaca? Ada yang kompak. Iya, kompak. Apalagi? Kipas. Terus menjaga kebersihan, selalu tepat waktu. Kemudian ini dari sini dulu. Ingin tidak berisik, menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi ini?
apa? Tercipta apa? Antara kalian dengan kalian harus apa? Harus apa? Biar tercipta kekompakan berarti harus apa? Iya, harus. Iya, kerjasama atau gotong royong ya. Apa lagi? Menaati peraturan, disiplin berarti ya. Terus kalau tidak boleh berbicara kasar tadi, ada yang menuliskan tidak boleh berbicara kasar. Berarti apa? Berarti apa? Kalau tidak boleh berbicara kasar, berarti keyakinan apa? Kita harus punya keyakinan apa? Apa? Sopan. Berarti kalau sopan, ada lagi? Ada lagi? Terus ini kalau di situ ada apa namanya ada PR harus dikerjakan. Jangan tepat waktu berarti kalau ada piket harus piket itu berkaitan dengan cowok ya piket apa tanggung jawab.